Oke, selamat siang menjelang sore teman buat seluruh komunitas di channel ya. Apa kabarnya buat teman-teman semua nih? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Ya, sorry banget gua jarang upload ya, jarang live juga, teman. Ya karena gua ada kesibukan dikit. Nah, kali ini teman karena gue ngelihat market saat itu tuh lagi mirah meruna ya, teman ya. Tapi memang sebelumnya udah gue ingetin ke teman-teman semua bahwa siapin stable coinnya ya dari live yang terakhir ya di beberapa hari yang lalu, 3 hari atau kalau nggak 4 hari yang lalu, yaitu gue live. Kalian bisa tonton videonya ya. Nah, kali ini gue nggak mau bahas altcoin atau lain-lain. Gue akan coba untuk lihat ada news apa sih untuk Bitcoin ya, meskipun gue belum sempat riset-riset secara mendalam nih mengenai apa sih penyebab penurunannya, tapi ini ada sedikit news yang mungkin bisa menjadi was-was ya untuk hasilnya gitu, teman ya. Dan kemungkinan juga bisa ngedampak juga ya untuk harga dari Bitcoin itu sendiri, bisa nge-push, bisa ngedam itu seperti itu. Nah, otomatis ini sangat penting banget buat kita pantau terus, teman ya. Nah, nanti sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan itu dan nanti kita bakal untuk cek price action dari BTC itu sendiri. Jadi buat teman-teman semua seperti biasa ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi putar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua nih yang belum join di grup tele gue, silahkan join di situ juga. Setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimennya. Dan gue sering share untuk mengenai airdrop gratisan yang bisa kalian klaim ya secara free ya. Dan tetap kalian juga harus dior pastinya. Ya, nanti untuk link joinnya semua gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik aja, oke? Oke, teman. Jadi kita langsung aja, teman, untuk cek marketnya saat ini. Wow, marketnya merah meruna, cuy. Ya, kalian bisa lihat sendiri untuk Bitcoin saat ini berada di level 58. Jadi kemarin tuh tembus di 57 ya, tembus di target gue di 57.000 US dollar, teman. Ya, dan kalau gue lihat saat ini ya, untuk dominasi market cap dari Bitcoin itu naik ya, malah naik. Kalau di minggu-minggu kemarin itu masih 54 dan saat ini udah 55,22% untuk dominasi market cap. Artinya ada pergerakan, entah itu turun naik dikit aja, itu sangat berpengaruh banget terhadap altcoin gitu, teman ya. Apalagi kalau misalkan BTC turun dikit aja, altcoin bisa kebanting parah, cuy ya. Benar, contohnya seperti ini. Itu ya, seperti itu ya. Dan kalau gue lihat untuk altcoin ya, untuk Ethereum sendiri aja 0,53% untuk saat ini ya, tipis. Tapi secara keseluruhan ini besar, cuy. Ini besar ya. Jadi kita memang nggak usah lama-lama, teman ya. Sebelum nanti mungkin kita akan coba untuk cek price action ya dari market BTC itu sendiri. Ya, sebelum itu di sini gue ada beberapa news nih, teman ya. Ini bisa disebut news bagus, tapi kalau misalkan memang nantinya nggak memungkinkan, ini juga menjadi sebuah news buruk buat market cryptocurrency. Jadi kita wajib pantau-pantau aja sih ya, teman. Oke, yang pertama, teman ya, gue kutip nih dari Bitcoin News ya, harga Bitcoin pada tahun pemilu AS, bagaimana Bitcoin melonjak secara historis pasca kemenangan. Ya, jadi memang secara histori, teman ya, pemilu di AS itu memang sangat-sangat mempengaruhi rally ya, atau pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri gitu, teman ya. Terlebih saat ini yang mencalonkan calon presiden AS itu ada salah satunya Trump ya. Dan kalian juga harus ini ya, jaga-jaga aja. Yang penting kalian punya meme yang berkaitan Trump ya. Ingat, uang rokok aja nggak usah apa, karena itu meme spekulasi gitu, teman ya. Ya, siapa tahu JP kan, ini seperti itu. Nah, kenapa pemilu ini mempengaruhi rally dari suatu cryptocurrency? Gue rasa ya karena Trumpnya sendiri, background dari Trumpnya sendiri itu udah pro crypto. Ya, jadi otomatis dong kalau dia terpilih itu pasti spekulasinya cukup kencang banget mengenai bull di cryptocurrency. Terlebih kemarin kan Trump juga berusaha udah dimusnahin dan ternyata memang nggak bisa ya, cuma nyerempet kupingnya ditembak ya, teman. Dan itu memungkinkan orang itu malah simpati ke Trump ya. Jadi gue yakin banget pemilu November nanti Trump itu bisa menang lah ya, mudah-mudahan teman. Dan secara historis memang pemilu di AS ini sangat-sangat mempengaruhi ya, terlebih jikalau memang calon presidennya itu pro crypto.
dari saat ini ya, itu udah tersisa 65 hari lagi nih hingga pemilihan presiden AS. Artinya ini sudah mendekati ya, mendekati momen-momen di mana nanti spekulasi untuk market crypto itu udah mulai datang, gitu teman. Di sini gue nggak mau ngebahas detail mengenai hal ini. Yang pasti saat ini udah kurang 65 hari menuju pemilihan presiden AS, dan hasil pemilu itu sangat-sangat mempengaruhi rally dari pola-pola pergerakan dari Bitcoin itu sendiri. Nah, yang sering gue bilang ke teman-teman semua bahwa ada beberapa katalis yang sudah di depan mata. Ya, selain katalis dari geopolitik itu sendiri, yang saat ini perang di mana-mana, mau nuklir-nukliran dan lain-lain lah. Ya, itu salah satunya. Dan dari bulan-bulan yang lalu gue udah bilang ke teman-teman semua bahwa di bulan yang lalu aja, ya sebelum bulan Agustus itu, bahwa para penambang atau miner Bitcoin itu udah sambat gitu loh, ya, bahwa pendapatannya itu rendah. Nah, kacaunya di sini teman ya, katanya penambang Bitcoin hadapi bulan tersulit tahun 2024 katanya. Pendapatan bulan Agustus mencapai rekor terendah lagi nih tahun ini, gitu teman. Artinya apa? Artinya seperti yang udah gue jelasin, nantinya yang akan bertahan untuk menambang Bitcoin itu adalah penambang-penambang besar aja ya. Karena apa? Karena semakin biayanya itu meningkat ya teman ya. Hash rate atau penambangan dari Bitcoin itu menurun. Ya karena orang udah gak mampu untuk menambang ya dengan pendapatan tuh yang cukup rendah banget gitu ya. Jadi antara pendapatan dan pengeluaran itu lebih besar pengeluaran jatuhnya. Intinya seperti itu. Ya. Nah, di sini katanya pendapatan penambangan Bitcoin di bulan Agustus itu turun hingga 99,75 juta US dollar, teman. Ya, jadi ini tuh data ini lebih rendah daripada bulan sebelumnya di bulan Juli. Ya, jadi hal itu memungkinkan bagi para penambang kecil otomatis dong, kalau udah pendapatannya kecil, otomatis dia akan ambil simpanannya untuk membiayai penambangan. Ya, kalau nggak mau ya terpaksa dia akan tutup penambangannya itu. Ya, dan ini sebenarnya udah gue jelasin ya di beberapa bulan yang lalu kalau kalian sering nonton video gue, ya teman. Dan gue rasa ketika memang itu nanti terjadi, gue rasa ini kita tinggal tunggu momen-momen katalis di mana para penambang itu sudah mulai ngejual simpanan Bitcoinnya. Untuk apa bang? Ya untuk mendanai penambangannya itu. Itu ya seperti itu. Ya, jadi siap-siap aja kalau memang nanti katalis ini datang dan bener-bener datang. Ini Bitcoin bakal terkoreksi yang cukup lumayan lagi, teman-teman. Ya hati-hati aja sih ya, teman-teman. Ya ini salah satu katalis yang dari beberapa bulan yang lalu udah gue kasih tahu ke teman-teman semua. Ya, dan saat ini udah banyak para penambang Bitcoin tuh yang udah sambat istilahnya. Aduh, apa namanya, pendapatan turun ya, biaya naik gitu, teman. Oke, jadi mungkin itu teman yang wajib kita ketahui ya. 65 hari lagi atau tepat di bulan November kita menghadapi pemilihan presiden ya teman ya di AS, dan hasilnya juga nanti akan bisa berdampak ya terhadap ekonomi global serta perkembangan atau rally dari market Bitcoin itu sendiri. Dan terlebih yang kalian juga harus hati-hati itu ada para penambang Bitcoin itu udah mulai sambat gitu ya. Udah mulai aduh gitu teman. Karena pendapatannya turun, biayanya meningkat gitu. Dan gue ketar-ketir aja nih kalau misalkan mereka sudah mulai ngejual amunisinya ya untuk ngebiayai penambangannya itu ya. Itu yang gue ketar-ketirin. Otomatis itu akan ada diskon yang cukup lumayan, dan nggak tahu gue nanti seperti apa portofolio kita nanti ya kalau memang itu terjadi. Nah, kita udah bahas ya itu semua, dan di sini kita akan coba untuk ngelihat price action ya dari Bitcoin itu sendiri gitu teman. Nah, kemarin di live streaming gue kemarin ya, itu gue udah bilang ke teman-teman semua bahwa BTC itu akan mengalami penurunan dan kalian siapkan stable coin ya. Di beberapa hari yang lalu gue udah bilang seperti itu, dan di sini gue udah targetin ya penurunan Bitcoin itu akan ada di level 57 sampai 56, dan ternyata memang BTC itu hanya mentok ini kalau gue lihat ya di level 57.100 teman yang gue buletin ya. Jadi kalau kalian mau tahu analisa gue yang ini, kalian bisa tonton live streaming gue di beberapa hari yang lalu ya. Yang terakhir lah, live streaming yang terakhir ini, terbaru dan terakhir ini ya, kemarin ya. Oke. Dan kemungkinan potensi terburuknya BTC itu bisa ke 53 ya. Jadi kenaikan ini tuh bukan berarti BTC itu akan terus naik, tapi apakah memungkinkan BTC saat ini akan terus naik, Bang? Ya. Oke, dan di sini gue lihat memang di area sekitar 56 ya, 56, 57 pas itu memang ada demand. Makanya gue kemarin targetin di 57-an ya, 57.900 ya sampai 56 gitu, teman.
Dan kita akan coba cek ya teman dari segi MACD. Nah MACD-nya ini juga dari kemarin gue udah bilang bahwa ini udah confirm banget bahwa BTC itu memungkinkan turun, dan ternyata memang turun beneran ya. Dan kalau gue lihat apakah saat ini masih memungkinkan turun? Yes ya. Gue belum lihat sama sekali nih bahwa Bitcoin itu akan ada indikasi mengalami kenaikan. Gue belum lihat dari segi MACD di time frame 1D ya. Gue belum lihat sama sekali. Ya, justru gue malah melihatnya BTC masih ada kemungkinan itu akan mengalami penurunan meskipun saat ini sudah mulai ada kenaikan tipis ya. Dan kalau gue lihat KDJ-nya dari pola-pola pergerakan perubahan harganya ini, kalau gue lihat ya memang sih ini mengindikasikan akan ada kenaikan tipis ya. Kenaikan tipis teman. Dari gue lihat dari KDJ-nya ini ya sudah mulai berubah nih ya. Mau nih dia kayak mau akan ada kenaikan ya, tapi ini bukan menjamin kenaikan yang lumayan untuk BTC ya, nggak ngejamin. Karena dari MACD time frame 1D itu belum confirm sama sekali bahwa BTC itu akan naik ya. Dan kalau gue lihat di sini dari RSI ya, RSI dari BTC itu masih di bawah level 50. Artinya untuk mencapai atau melebihi level 50 di area sini nih, itu butuh demand yang cukup kuat, sedangkan dari MACD itu belum sama sekali confirm. Nah pertanyaannya apakah saat ini dari segi volume transaksi BTC itu mengkonfirmasi akan adanya kenaikan atau enggak gitu ya. Kalau dari RSI itu belum, kalau gue lihat ya. Dan di sini kalau gue lihat dari volume ya, volume transaksi, jadi memang terlihat di sini sudah mulai ada pembelian. Tapi secara all memang untuk volume transaksi untuk Bitcoin ini mengalami secara presentasi ya, ini mengalami suatu penurunan. Artinya ini pembeliannya cukup kecil banget. Jadi artinya kita untuk berharap lebih bahwa BTC untuk saat ini naik, per gue buat video ini, gue rasa ini kayaknya agak sedikit susah teman ya. Kalaupun memang nanti BTC itu bisa naik gitu ya, anggaplah dia bisa naik nanti ya, bisa naik. Itu gue rasa dia mungkin akan masih tertahan di level 59 ya. Akan masih tertahan di level 59 yang gue lihat di sini ya. 59, 60 itulah pokoknya di level-level ini. Kalaupun dia ada naik ya, gue rasa dia akan masih tertahan di level 59 sampai 60. Nah, karena gue lihat di 60 ke atas itu banyak sekali supply untuk Bitcoin saat ini. Ya, dan kemungkinan kalau gue lihat dari segi MACD ini masih memungkinkan banget bahwa BTC itu masih bisa mengalami penurunan teman. Jadi kalian harus hati-hati, terlebih tadi beberapa katalis yang udah gue sebutin, dan kalian juga harus pantau-pantau ya. Oke, dan selamat buat teman-teman semua yang kemarin mungkin udah sediain stablecoin ya. Tapi kemarin gue tanya rata-rata, wah stablecoinnya udah habis bang katanya. Oke, no problem ya teman. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau gue saat ini ya lebih lihat market itu wait and see ya, wait and see. Tapi kalau kalian mau scalpingan, kalian masuk tipis-tipis juga nggak, no problem sih sekarang ya. Kalian masuk tipis-tipis juga no problem ya. Karena ini kemungkinan kalau memang demandnya ini ada ya, atau memancing demand baru, ini kemungkinan dia bisa ke level 59 ya, sampai 60 mentoknya ya. Karena 60 ke atas ada supply di situ yang gue lihat. Artinya ketika market nyampe situ, dia otomatis akan tertahan atau enggak kebanting lagi. Intinya seperti itu. Tapi secara overall ini gue masih wait and see sih ya. Kalau gue lebih wait and see sih untuk sekarang temen ya. Oke. Oke, jadi mungkin itu aja temen ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Dan kemungkinan kalau misalkan ini nanti turun ya, potensi BTC itu bisa ke level 56 sampai 53 ya. Ini masih sesuai target gue ya, di 56 sampai 53 nggak bakal gue hapus temen. Oke, intinya seperti itu, dan tetap kalian harus jor. Dan di sini sebelum gua akhiri video ini, teman-teman ya, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman ya. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.